Gawat, Panglima Serdadu Ruslan Buton ditangkap polisi. Keras, ini reaksi Fadlizon dan Rocky Gerung. Jangan jadi pengkhianat. Buntut surat terbuka kepada Jokowi. Panglima Serdadu mantan Trimatra Ruslan Buton dijemput polisi. Surat terbuka Panglima Serdadu ex Trimatra Nusantara Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir berbuntut panggilan polisi. Dia dijemput tim Mabes Polri bersama Polda Sultra di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula Buton, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya menuju Polres Buton, Selasa 28 Mei 2020. Fadlizon tak tinggal diam. Orde Jokowi sebagai era pengkhianatan. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua saat ini mendapat sorotan tajam. Banyak masalah tidak teratasi, kinerja kabinet belum kelihatan, terjadi dui fungsi polisi, penanganan COVID-19 gagal, dan tidak peka terhadap kepentingan rakyat. Sederet masalah itu membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadlizon, kembali mengkritik keras kepemimpinan Jokowi. Orde Jokowi Jilid 2 dinilai gagal, penuh kepalsuan, dan diwarnai pengkhianatan. Pantauan media, Ruslan Buton ketika diperiksa di ruang pidana khusus atau Pitsus Polres Buton mengenakan kemeja putih, lengan pendek, dan celana jeans hitam. Wakapolres Buton Kompol Laumuri ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih. Dia hanya membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sultra, Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM. Yang masuk dalam rumahnya hanya sendiri, Kompol Laumuri. Selebihnya, rombongan berada di luar, katanya. Laumuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun, bagaimana proses lebih lanjutnya, dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra, ucapnya. Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Reda Ilrada. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. Tanyakan sama pihak yang berwenang. Saya tidak punya kewenangan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, ujarnya. Sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka yang berupa rekaman suara kepada Presiden Joko Widodo. Netizen pun ikut berkomentar, "Sandi, tetap tegar Pak Ruslan Buton, jangan menjadi lemah dan loyo seperti mereka-mereka yang selama ini mengaku sebagai prajurit patriot." Ahmad Masyidi, maka tunggulah gelombang tsunami kekuatan rakyat akan meluluh lantakan rezim pengkhianat rakyat ini. Kata Zenita, kira-kira siapa yang bisa nolong? Kasihan, berjuang sendiri. Kata Harmas, dikasih saran dan nasihat nggak pernah didengar. Giliran dikritik langsung diciduk. Kapan mau jadi kesatria? Lawan dong kritik dengan argumen, dengan debat, dengan cara-cara elegan, bukan dengan ngeluarin gayung. Menurut Fadlizon, kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua saat ini mendapat sorotan tajam. Banyak masalah tidak teratasi,
Kinerja kabinet belum dikelihatan. Terjadi dui fungsi polisi. Penanganan COVID-19 gagal dan tidak peka terhadap kepentingan rakyat. Sederet masalah itu membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik keras kepemimpinan Jokowi. Orde Jokowi Jilid 2 ini dinilai gagal, penuh kepalsuan, dan diwarnai pengkhianatan. Fadli mencontohkan, ada dana untuk menangani COVID-19 sebesar 5,2 triliun rupiah, tetapi dialihkan untuk pelatihan kartu prakerja. Padahal, kata dia, kalau diberikan ke daerah untuk penanganan COVID-19, banyak desa yang akan tercover. Rencana pemerintahan mendatangkan tenaga kerja asing TKA dari Cina juga dinilai sebagai pengkhianatan bangsa. Di saat banyak buruh yang di PHK, banyak masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba saja, pemerintah akan mendatangkan tenaga kerja asing. Ini bukti pengkhianatan. Seolah-olah tidak ada punya tenaga kerja, kata Fadli dalam diskusi soal kebijakan publik dengan tema makna reformasi di tengah pandemi di Makassar, Rabu 27 Mei. Rocky Gerung tak tinggal diam. Kritik keras soal bansos COVID-19. Ada logo presiden dan merah putih. COVID-19 langsung kabur. Rocky Gerung menantang pemerintah merealokasi dana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk bansos masyarakat yang terdampak COVID-19. Realokasi dana tersebut lebih efektif ketimbang konser kebangsaan yang dilakukan BPIP beberapa waktu lalu. Ada konser kebangsaan demi menangani COVID-19, itu agak ajaib. Yang melakukan juga BPIP. Jadi, seolah-olah kalau kita sudah hafal 5 sila Pancasila, apakah kita sudah imun dari COVID-19? Akibatnya, konser itu diolok-olok karena tidak mengindahkan protokol kesehatan, ujarnya. Dia melanjutkan, konser kebangsaan itu menghasilkan dana 2,5 miliar yang akan digunakan untuk bansos. Mestinya, uang bansos itu diambil dari BPIP yang dananya 200 miliar rupiah satu bulan. Tetapi, apa diambil realokasi untuk dana bencana? Kan tidak diutak-atik dananya, cetusnya. Kebangsaan kita, lanjut Rocky, diuji dalam krisis, dan itu bukan kepada rakyat. Rakyat mampu mengolah dirinya sendiri, karena pemerintah angkat tangan. Rakyat bisa mengakali petugas saat mudik, karena mereka tahu pemerintah tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam demokrasi, terjadi pembungkaman warga. Demokrasi didengungkan, pemerintah hanya slogan. Tetapi esensinya malah mundur. Era Jokowi ini juga dinilai menghidupkan dui fungsi polisi, kata Fadlizon. Dulu itu fungsi ABRI dikedepankan. Saat ini, saya melihat banyak polisi yang menduduki jabatan sipil jadi dui fungsi polisi, katanya. Melihat kondisi negara saat ini, Fadli dengan tegas mengaku salut dengan sikap brilian Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Banyak pelajaran dan kegemilangan Pak Harto yang patut diapresiasi lebih baik dibandingkan dengan era Jokowi. Apakah pandemi akan membawa dampak pada kondisi ekonomi kita? Setidaknya, kata Fadli, pergantian rezim itu akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Rezim akan berganti. Kalau hitungan normalnya yaitu Pilpres 2024. Tetapi, pertanyaannya, apakah bisa sampai 2024 atau bahkan tidak berubah? Kita tidak bisa prediksi, katanya. Menurut dia, seorang pemimpin harus mampu membawa negaranya dari satu fase ke fase berikutnya, menepati janji-janji politiknya. Kalau dilihat dari era Bung Karno, tantangan begitu besar sehingga politik jadi panglima. Masa Orde Baru, demokrasi yang menjadi panglima. Masa reformasi, demokrasi jadi panglima. Kalau sekarang, saya tidak tahu apakah kedunguan dan kebodohan yang akan menjadi panglima. Ini masalah besar yang akan dihadapi bangsa ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?